Lalu Kak Zahra juga merupakan Ketua Divisi Seni Musik OSIS SMKN 42 Jakarta periode 2018-2019. Untuk moto hidup, teruslah berprogres meskipun sedikit. Pesan untuk peserta dari Kaila, jangan pernah lelah untuk belajar. Oke, itu CV dari pembicara kita pada hari ini. Mungkin kita sapa dulu ya kali Kailanya. Halo Kaila. Halo Kak Raka, Halo, gimana nih Kaila kabarnya hari ini? Udah siap atau belum? Alhamdulillah baik dan insya Allah siap ya. Oke, udah siap berarti ya. Kalau kayak gitu biar nggak berlama-lama lagi nih untuk layar dan waktu kami silahkan kepada Kaila. Silakan. Oke, terima kasih Raka yang sudah memberikan kesempatannya dalam acara kali ini ya. Di sini seperti yang udah dijelasin tadi, nama aku Lailatul Zahra, dan kalian bisa panggil aku Ila. Dan materi kali ini yang akan aku bawain adalah non-finite dan finite verb sesuai dengan apa yang udah kalian request atau kesulitan yang kalian alami ya di semester ini. Oke, boleh deh untuk kakak panitia boleh tampilin PowerPoint supaya kita bisa mulai. Oke, sebelumnya apa yang kalian tahu tentang finite sama non-finite verbs? Who wants to share your idea? Atau kalian bisa ramein di kolom chat ya, supaya perspektif kita sama nih, finite dan non-finite itu apa? Boleh ya, aku minta partisipasinya. Atau mau bilang langsung juga boleh. Verb yang terikat pada tenses, betul. Makasih ya Kak Maria. Iya, itu verb yang terikat sama tenses itu finite atau non-finite? Finite, apa pakai tanda tanya? Yes, betul. Finite. Finite, makasih ya Kak Maria atas responnya. So, let's to the next slide, please. Nah, yang pertama finite verb. Finite verb itu betul kata yang Kak Maria bilang. Kata kerja yang terikat sama tenses, person, dan juga jumlah. Dan bentuknya ini bisa berubah tergantung sama syarat tadi. Tenses, person, atau numbernya. Contohnya, di sini ada kalimat I study English. She studies English. And then they studied English. Kita bahas yang nomor 1 sama 2 dulu. Di sini finite verbs-nya adalah study and studies, jelas. Terus syaratnya tadi udah memenuhi ya. Study sama studies ini menunjukkan tense, present tense. Dan juga eh, dia tergantung juga sama subjeknya. Kalau subjeknya third person, berarti verbnya pakai verb as is. Kalau misalnya subjeknya kayak I, you, they, we, berarti kata kerjanya juga kata kerja pertama. Lalu yang ketiga, contoh ketiga ada they studied English. Di sini jelas ya menunjukkan tensesnya itu ya itu tenses past tense dan juga maka change formnya berubah. Jadi change past yaitu studied. Oke, let's go. Please next the slide. Continue. Nah, ini ada contoh dari finite verbs yang kayak tadi, contohnya single verbs, di mana kata kerjanya cuma ada satu. Jadi kita bisa dengan jelas menentukan finite verbs-nya yang mana. Ini mudah ya kalau yang single. Nah, terus auxiliary verb. Ternyata auxiliary verb juga termasuk ke dalam finite verbs, teman-teman. Bukan verb biasa gitu. Atau bukan kepisah dari auxiliary verb. Kenapa auxiliary verb termasuk finite? Karena dia terikat dengan tenses dan juga subjeknya. Contoh di sini. Subjeknya she ya. Berarti verbnya adalah is. Kalau subjeknya I, berarti verbnya ganti jadi am.
So, formnya berubah mengikuti subjeknya. Sedangkan Kak, kenapa sih yang opening bukan termasuk finite verbs? Karena dia nggak memenuhi syarat-syarat dari finite verb tersebut. Contoh, kalau misalnya subjeknya itu diganti sama you atau diganti sama they, ini tetap opening, nggak berubah jadi opens atau open in the past gitu ya. Jadi seperti itu. Terus ada she has opened. The finite verbs-nya yaitu has-nya. So, and then the next is modal verbs, yaitu may and must. Dan masih banyak lagi contoh dari modal verbs, itu juga termasuk ke finite verbs. Boleh dilanjut, Kak? Nah, ini dia. Auxiliary verbs itu biasanya kita sebut to be ya, kenalnya to be. Dan ini modal verbs. Can, could, shall, should, may, might, would, must. Oke, lanjut. Yang tadi untuk finite verbs, jadi finite verbs kita bisa bilang sebagai kata kerja utama, tuh, yang selalu ada di setiap kalimat. Nah, ini non-finite verbs. Non-finite verbs ini kebalikan dari finite verbs. Kenapa? Karena dia tidak terikat dengan tenses, person, ataupun number. Non-finite verbs terdiri dari 3 jenis. Ada infinitive, participle, sama gerund. Kalau infinitive ini bisa kita sebut sebagai kata kerja dasar dan biasanya diawali dulu sama kata preposition to. Contohnya di sini ada to eat, to run, atau in the sentence misal I want to go to supermarket. Contohnya itu. Berarti yang infinitive-nya to go. And then participle, di sini participle-nya itu ada 2 jenis. Ada present participle sama past participle. Participle juga bisa berperan menjadi verb dan adjective atau adjective dalam suatu kalimat. Di present participle biasanya formnya itu verb ing. Yang berperan sebagai verb, contohnya I am selling my old phone. Yang verb ini biasanya kita temuin di tenses continuous. Nah, itu berarti present participle. Nah, sedangkan yang adjective, contohnya he saw a sleeping dog in front of the house. Jadi yang adjective ini berperan modify the noun atau menjelaskan kata kerjanya. And then di past participle, biasanya formnya itu kata kerja plus ed. Contohnya, yang berperan sebagai verb, contohnya we have finished our duty, and then the adjective, the broken window needs to be fixed. Nah, yang verb ini dari past participle sama kayak present participle ya. Kita bisa temuin di tenses perfect. Perfect. Oke, okay. And then gerund. Yang terakhir gerund ya. Gerund itu adalah kata kerja yang berperan sebagai noun dengan menambahkan ing. Jadi formnya itu verb ing. Contohnya, I enjoy playing guitar dan sleeping is my habit. Di sini playing di sini perannya bukan lagi sebagai kata kerja, tetapi sebagai noun. Sama seperti yang sleeping is my habit, bukan lagi kata kerja, tapi di sini sebagai noun yang tempatnya ada di subjek. Oke, next. Cukup singkat ya penjelasannya, semoga kalian paham dan let's exercise atau latihan. Di sini ada 5 soal, jadi aku minta kalian buat tentuin mana finite-nya dan mana non-finite-nya. Who wants to be volunteer? Aku butuh 1 orang buat ngejawab 1 soal. Boleh raise hand, boleh langsung bicara. Ada yang mau? Betul banget. Aku ngejelasinnya kecepatan nggak ya? Semoga nggak ya. Semoga mudah dipahami. Kalau finite verbs itu selalu ada di kalimat ya teman-teman. Sedangkan non-finite bisa ada, bisa enggak. Who wants to try to answer number 1?
Oke, ada dua ya. Berarti Maria nomor satu, Dama nomor dua. Is it okay? Boleh. Oke, boleh Kak Maria. Number one. Okay. So I just analyze the finite or non-finite verb in the sentence. Is it right? Yes, yes, Okay. that's right. So I think for number one, there is no a non-finite verb. Cuma Okay. ada satu finite verb which is broad because it is bound with the tense. And then there is no non-finite verb, I think. Yeah, I Oke. think that's all. Oke, terima kasih ya Maria guys. Kak Maria terima kasih, benar banget yang kata Kak Maria. Di sini nggak ada non-finite-nya, cuma ada finite verbs-nya, yaitu brought us. Brought, only brought ya. Kenapa? Karena dia bound with the subject and then show the tense. Tensesnya apa? Tensesnya past tense. Oke, thank you. Boleh dilihat dulu jawabannya, kakak operator. Ya, betul ya Kak Maria. Terima kasih sudah mencoba menjawab. Lanjut nomor dua, ada Dama. Boleh. Jangan dulu, stop. Oke, Dama, boleh. Eh, Halo Kak, yang nomor dua itu aku agak ragu sih sebenarnya. Tapi kalau menurutku yang finite-nya itu yang carried, aku ragu yang non-finite-nya itu washed-nya atau bukan gitu. Oke, finite-nya udah ketemu ya, carried. Finite itu kita bisa sebut kata kerja utama yang ada di suatu kalimat. Itu bisa juga. Carried, betul. Yang non-finite-nya washed. Itu juga betul. Non-finite-nya di sini washed as a past participle sebagai adjective. Kayak gitu ya, Taman. The wash cloth. Jadi dia menjelaskan noun-nya. Bentuk kata kerja past participle yang menjelaskan noun-nya. Seperti itu. Oke, kita bisa lihat di jawabannya. Wow. Jadi ada satu non-finite verb ya, as past participle, yaitu past participle act as adjective. Okay, thank you Dama. And then for the next number, who wants to try to answer the question? Oke, Atifa boleh. Nomor 3. Okay, I think the main verb is work as a finite verb, and Okay. the second one is to pass, which is a non-finite verb as infinitive. Yeah. Yes. Let's You're the welcome. answer. Let's see the answer. Operator to continue slide. Boleh nih operatornya buat buat ya betul banget yang kata Atifa bilang. Kalau di sini ada finite verbs dan juga non-finite. Finite-nya yaitu work, and then non-finite-nya di sini infinitive. Okay, for number 4, who wants to try to answer? Ini lagi nomor udah deh. Siapa yang mau coba jawab? Ada. Jangan takut salah teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar ya. Oke, tiga nak boleh. Makasih ya. So, I think the decided is jawab.
Kayaknya Kak Raka ada masalah internet. Oke, coba ke slide selanjutnya Raka, tolong. Boleh. Oke, Halo Kak, udah aku yang screen bukan? Ini kenapa? udah aku yang share screen bukan? Tadi Raka kayaknya ada kendala, aku backup. Iya, iya, Oke. iya yang share screen ya. Oke, ternyata yang selanjutnya masuknya ke non-finite gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke nomor 5. Who wants to try the last number? Boleh Kak Gina? May I? Mau jawab yang observe-nya itu finite dan to gauge-nya itu non-finite as to infinitive, terus yang understanding itu juga non-finite sebagai gerund. Okay, so there are two non-finite verbs here ya. Dan pastinya satu finite verbs. Finite verbs-nya itu adalah, oh yes, betul ya. Finite-nya adalah observes, and then to gauge, and then understanding adalah non-finite. Kalau yang to gauge itu as to infinitive, dan understanding-nya as gerund. Oke, next please. Ya, kayaknya segitu materi yang bisa aku sampaikan. Terima kasih untuk yang udah jawab pertanyaan-pertanyaan yang aku sediain. Dan mungkin sekarang waktunya buat Q&A ya. Aku kembalikan ke Rangka. Oke, terima kasih Kak Ila atas penjelasannya nih, dan juga apa tadi kita sempat ada latihan ya di akhir untuk mengerjakan 5 soal menganalisis kalimat. Nah, sekarang karena materinya sudah selesai, buat teman-teman nih yang ada pertanyaan berkaitan dengan materi tadi gitu, boleh banget langsung ditanyain nih sama Kak Ilanya gitu. Mungkin yang apa namanya perlu penjelasan lebih lanjut gitu mengenai apa namanya materi-materi tadi yang udah di apa namanya udah disediakan sama Kak Lailatul Zahra. Oke, di sini ada Atifah nih, Atifah Keisa Tasbita Putri. Boleh langsung on mic aja, Atifah. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya, Kak. Jadi, is it possible kalau di satu kalimat itu ada 2 finite verb? Itu aja sih mungkin. Terima kasih. Oke, boleh Kak Ila, kalau sudah bisa dijawab, langsung dijawab aja. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jawabannya mungkin banget. Mungkin banget. Karena yang tadi aku provide adalah simple sentence semua, di mana semuanya cuma punya satu finite verbs, tapi bisa juga ada dua finite verbs. Contohnya di compound sentence gitu, atau sentence-sentence gabungan seperti itu. Coba Gimana? let's see the example ya. Aku coba cari dulu contohnya. Oke, boleh Kak Ila.
Sambil aku cari contohnya, boleh ke pertanyaan selanjutnya aja, Kak Raka. Oke, kalau gitu boleh nih teman-teman yang mau bertanya, raise hand aja atau boleh langsung on mic. Boleh saya bertanya? Boleh banget dong Kak Grace. Oke, sebenarnya ini cuma wondering aja. Jadi kalau misalkan tadi di PowerPoint kan dibilang auxiliary verb adalah finite verb, ya kan? Misalkan contoh kayak am, is, terus have, has, dan lain-lain. Berarti kalau berarti tense utama dalam dalam si kalimat tersebut apabila ada auxiliary verbnya misalnya has created misalnya. Itu kan finite-nya yang has-nya, bukan created-nya. Berarti si has ini adalah main verb dari kalimat tersebut. Apakah itu benar? Betul banget, Maria Grace, karena dia show the tense, and then also bound with the subject, gitu. Syarat dari finite tense kan bound the subject, and then show the tense. Itu yang harus diingat ya. Jadi, kenapa auxiliary verb masuknya ke finite verbs karena hal tersebut. Kayak gitu, Kak Maria. Oke, ini aku ada kalimat, nemu kalimat. Ini Eh, contoh compound sentence ya. Oke, Raka, boleh dilanjutin dulu. Aku lupa. oh iya, nggak, ini untuk contohnya mau di share screen kah? Atau bagaimana? Gak usah aku share di chat, kolom chat aja ya. Oke, boleh. Oh, Silahkan aja. oke. Kak Ila. Oke, ini ada contoh kalimat yang memiliki two finite verbs. I have a pet iguana and his name is Fluffy. Di sini ada dua clause yang masing-masingnya memiliki kata kerja utamanya. Yang clause pertama ada I have a pet iguana. And then clause kedua ada his name is Fluffy. Di sini ada dua finite verbnya yaitu have dan juga is. Jadi mungkin banget untuk di satu kalimat ada dua finite verbs atau lebih tergantung sama ada berapa klausa di kalimat tersebut gitu. Seperti itu Kak Raka. Oke, terima kasih nih Kak Ila. Tadi Kak Atifa gimana? Apakah menjawab dari pertanyaannya? Apa sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab, Kak. Tapi aku boleh izin tanya lagi nggak? Boleh, boleh dong, boleh, boleh. Jadi ada nih, aku pernah latihan juga kan. Terus ada satu kalimat yang aku bingung. Kayak contohnya, I realize I was bla bla. Itu realize sama was sama-sama finite verb atau gimana? Oke, gimana Kak Ila? Bisa dijawab? Iya, realize dan watch-nya sama-sama finite verbs karena dia klausanya udah berbeda ya. Yang pertama, klausa pertama ada I realize, klausa kedua ada I was bla bla bla. Jadi masing-masing klausa mempunyai satu finite verbs. Jadi kalau di kalimat tersebut benar finite verbs-nya itu realize dan juga was gitu. Seperti itu Atifa. Oke, makasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi nih teman-teman. Buat yang masih ada pertanyaan, masih sedikit bingung tentang materinya atau perlu penjelasan lebih lanjut, boleh untuk raise hand atau langsung on mic aja juga nggak apa-apa teman-teman. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, ternyata kayaknya udah nggak ada yang ingin bertanya lagi nih Kak Ila. Mungkin
karena sudah nggak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa kita cukupkan untuk sesi kita kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih nih ke Kak Ila yang sudah menyempatkan diri untuk jadi pembicara. Oh, masih ada Kak Gina nih. Kak Gina raise hand. Boleh, Maaf Kak ya, Gina? Kak Raka izin tanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Iya, untuk mau nanya untuk non-finite itu cuman, tadi kan ada dua ya, ada satu, ada dua. Boleh nggak sih lebih dari dua atau maksimalnya berapa ya, Kak? Atau dibebasin gitu. Makasih. Oke, terima kasih Kak Gina atas pertanyaannya. Mungkin Kak Ila boleh dijawab? Oke, terima kasih Gina atas pertanyaannya. Boleh aja. Itu bebas banget kalau non-finite itu. Bisa satu, dua, tiga, tergantung kebutuhan dari kalimatnya tersebut. Kayak gitu. Jadi tergantung si pembuat kalimat kalau non-finite. Dan nggak dibatasin berapapun jumlahnya. Nggak ada pun nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Gimana Kak Gina? Apakah menjawab? Iya, udah menjawab banget. Makasih, Kak Ila. Sama-sama, Kak Dina. Oke deh. Teman-teman masih ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup nih sesi kita pada hari ini? Oke. Oke, kalau emang nggak ada, jadi nanti buat teman-teman materi ini insya Allah PPT-nya akan aku share. Nggak apa-apa kan ya Kak, aku share materinya. Nanti aku share kemungkinan lewat ketua angkatan ya. Jadi nanti kalian bisa dapetin materinya, bisa dibaca-baca lagi. Terus juga untuk training ini nanti recordnya atau videonya akan kita upload juga di YouTube-nya BEM Pending. Jadi teman-teman yang mau masih ingin belajar lebih lanjut nanti bisa sambil ditonton aja videonya. Oke, sebelum kita tutup, sekarang kita foto bersama dulu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang bisa on cam, yang tidak ada kendala, boleh nih untuk on cam ya, karena sekarang kita mau dokumentasi dulu nih. Oke, oke boleh ya. Ada lagi yang mau on cam? Oke deh. Oke, siapa ya teman-teman semua? Oke, ini ada satu slide, ada dua slide. Ya, ada dua slide ya. Oke, kita foto yang slide pertama dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut slide berikutnya sebentar. Oke, oh nggak jadi nih, ternyata ada yang live jadinya pas, cuman cukup sekali screenshot aja, nggak perlu 2 kali. Ternyata tadi cuma lebih 1 orang aja teman-teman, jadi nggak perlu 2 kali screenshot. Oke, kalau begitu aku ucapin lagi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada siang hari ini di weekendnya di hari Sabtu, ya kan, menghabiskan waktunya untuk belajar bersama kita di dining ketiga ini. Aku juga ngucapin terima kasih lagi ke Kak Ila yang udah mau ngisi dining kita pada hari ini. Oke, karena tadi kita udah buka acara ini dengan berdoa, alangkah baiknya agar ilmu-ilmu yang tadi disampaikan oleh Kak Ila dapat menjadi berkah untuk kita semua, kita bisa tutup acara ini dengan berdoa juga. Kalau begitu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih udah hadir di dining ketiga. Dan jangan lupa, kita masih ada dining keempat dan dining kelima yang nanti akan kita adain. Pokoknya stay tune aja kapannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Terima Dadah. Boleh kasih. live ya teman-teman. Makasih semuanya, Kak. makasih Kak Ila.